apa tujuan penerapan syariat Islam itu sendiri, setelah kita jelaskan bahwa ini adalah untuk kebaikan umat Islam, bahwa ini adalah supaya untuk menjadikan umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini sebagai umat yang baik. Karena kalau syariat Islam diterapkan, umat Islamnya baik. Kalau umat Islamnya baik, otomatis kan minoritas tidak tertindas, minoritas tidak teraniaya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai contoh, saya pernah dialog dengan beberapa tokoh Kristen. Di antaranya beberapa tokoh dari CSIS seperti J. Kristiani dan kawan-kawan. Kita dialog tentang apa sih yang diperjuangkan oleh FPI selama ini, syariat Islam macam apa sih yang kita perjuangkan. Ternyata setelah kita dialog dengan mereka, no problem. Artinya mereka bukan berarti mereka setuju, tapi begitu mereka lihat apa tujuan penerapan syariat Islam itu sendiri, setelah kita jelaskan bahwa ini adalah untuk kebaikan umat Islam, bahwa ini adalah supaya untuk menjadikan umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini sebagai umat yang baik. Karena kalau syariat Islam diterapkan, umat Islamnya baik. Kalau umat Islamnya baik, otomatis kan minoritas tidak tertindas, minoritas tidak teraniaya. Nah, setelah kita berikan pemahaman bahwa dengan penerapan syariat Islam, umat Islam akan digiring menjadi umat yang baik. Kalau umat Islamnya sudah baik, nggak usah khawatir. Yang minoritasnya tidak akan pernah tertindas, tidak teraniaya. Ternyata begitu mereka paham, mereka ikut mendukung. Jadi ternyata tujuannya bukan untuk mengintimidasi minoritas, bukan untuk memarginalisasikan minoritas, bukan untuk menganiaya minoritas. Maka itu tidak benar. Kalau ada mengatakan bila syariat Islam itu berlaku nanti minoritas tertindas, minoritas teraniaya. Kalau syariat Islam itu diberlakukan nanti Indonesia yang majemuk, yang plural ini akan bercerai-berai, berpecah belah. Nah, ini saya anggap sebagai fitnah. Loh, kenapa saya katakan fitnah? Karena kalau orang mengatakan bila syariat Islam itu berlaku minoritas tertindas dan teraniaya, berarti yang bersangkutan memfitnah bahwa sistem Islam, syariat Islam, hukum Islam itu merupakan sistem penindasan, sistem penganiayaan. Nah, sekarang kita mau tantang mereka, hat burhanakum in kuntum shadiqin. Itu coba kemarikan, tunjukkan kepada kami dalil-dalilmu, hujah-hujahmu, argumentasimu, kalau kamu itu memang termasuk orang-orang yang benar. Jadi ayat Al-Quran yang mana, hadis Nabi yang mana, dia mengajarkan kepada umatnya untuk mengintimidasi orang non-Islam, untuk menganiaya daripada orang-orang non-Islam, apalagi untuk membantai mereka. Tidak ada satu ayat, satu hadis pun yang mengajarkan sedemikian rupa. Nah, bahkan ada satu hadis yang luar biasa yang tidak akan kita dapatkan dalam ajaran agama lain, saudara. Di mana Nabi mengatakan dalam satu kesempatan, di mana beliau nyatakan, man adza zimmiyan fa ana khasamtuhu yaumal qiyamah. Kata Nabi, barang siapa ada orang Islam yang mengganggu orang kafir zimmi. Kafir zimmi itu adalah orang di luar Islam yang bersikap baik terhadap umat Islam, yang tidak mengganggu umat Islam. Jadi kata Nabi, barang siapa ada orang Islam yang mengganggu orang non-Islam, yang nggak mengganggu umat Islam, fa ana khasmuh, kata beliau, maka aku akan jadi musuh dia. Khasamtuhu yaumal qiyamah, dan di hari kiamat nanti akan aku musuhi dia. Masya Allah. Ini kita bisa lihat toleransi yang bagaimana yang lebih dari ini, ya ikhwan. Jadi ini betul-betul Nabi menunjukkan sikap toleransi yang luar biasa, jauh di atas orang-orang selama ini yang ngaku-ngaku punya toleransi, saudara. Nabi katakan, andai kata ada orang Islam mengganggu orang non-Islam yang tidak pernah mengganggu umat Islam, maka saya akan jadi musuh si Muslim tadi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.